Kenalkan, nama saya Dinda Putri Medina dari Universitas Lampung jurusan akuntansi. Oke. Saya Khairul Diata ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Internasional dari Universitas Lampung. Bahkan nama saya Bintang Panapis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi Internasional. Oke. Ya, silakan apa yang ditanyain ke saya boleh satu-satu giliran. Mungkin dari yang umum-umum dulu ya Pak. Oke. Nama Bapak dan Bapak ini bekerja sebagai apa? Ya. Nama saya Dwi Agus Purwanto. Salah satu pemilik dari perusahaan CT Agro Bintang Mandiri. Salah satu itu jadi dibagi gitu ya? Ya, saya posisi sebagai direktur. Jadi di notaris itu ada dua kepemilikan, komanditernya satu sama direktur. Jadi ada dua orang di dalam CT Agro Bintang Mandiri. Kalau boleh tahu ini latar belakang perusahaannya gimana ya Pak? Dia ini berdiri karena apa mungkin? Ya. Jadi melatar belakangnya kenapa Agro Bintang Mandiri itu bermula dari tahun 2007 ya. Semasa masih kerja di salah satu perusahaan di bidang peternakan. Sampai sekarang masih di bidang peternakan. Sampai sekarang perusahaan ini masih bergelut di dunia peternakan. Di 2007 itu masih posisi kerja sampai dengan jadi kerja itu udah berusaha ya, udah jalan nih kalau bakal dari CT Agro Bintang Mandiri. Kalau boleh ada itu nggak Pak? Struktur organisasi atau Ada. Standar operasional produk? Jadi strukturnya sederhana CT ya. Jadi direktur, komanditer, itu nanti di bawah itu baru nanti operasional produksi. Di produksi itu nanti ada kepala produksinya. Kepala produksi ini kita merangkap dia bagian dari quality control juga nanti ya. Atau bisa dipecah juga bagiannya dua struktur itu, dua kaki ya. Baca. Untuk yang bagian keuangan masih di handle sendiri bisa. Di beberapa perusahaan lain tuh ada itu Pak, surat SOP gitu. Ya, Kalau di sini ada nggak? ada. Ada. Untuk produksi itu SOP yang pertama adalah SOP penerimaan bahan baku. Yang kedua adalah SOP proses produksi. Yang ketiga adalah SOP quality control hasil produksi. Dalam mengurus bisnis ini ya Pak, ini kira-kira skill dasar yang harus dimiliki itu apa aja ya Pak? Kita harus memahami bahan baku quality, karena quality itu penting untuk hasil produksinya nanti. Yang kedua adalah harus bisa membaca tren pasar bahan baku, harga bahan bakunya, karena itu kaitan dengan kompetisi harga ke pembeli ya, perusahaan pembeli. Pertanyaan saya berikutnya itu mengenai tujuan penjalan bisnis ini itu apa tujuannya, tujuan utama dan cara atau strategi Bapak mencapainya. Semua perusahaan pasti tujuan akhir endingnya adalah profitable-nya, profitnya. Nah, untuk mencapai profit itu kan banyak cara. Yang tadi bilang tadi adalah pintar-pintarnya kita Kembali ke tadi. membeli bahan baku yang sesuai dengan harga, sesuai dengan ultimate-nya adalah harga kontrak ke pembeli ya, produknya. Yang kedua adalah proses produksi juga efisien, cost produksinya dia efisien, sehingga produknya nanti HPP-nya kompetitif. Dalam perjalanan bisnis sejauh ini dari 2007 itu udah lama ya. Jadi kalau CP-nya itu baru dilegalisasi 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Selama ini pernah ada kendala atau masalah nggak Pak? Kendala itu pasti ada. Setiap perusahaan berdiri itu pasti ada kendala. Tidak mungkin lancar. Kendala yang pertama adalah
suplai bahan baku, ya, harga yang fluktuasi, dan harga kontrak yang bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Jadi ya itu kembali ke perusahaan itu sendiri adalah bagaimana cari bahan baku yang kompetitif tadi. Jadi solusi dari permasalahan tadi itu kembali ke awal ya. Ya, Terakhir nih dari saya, dalam menjalankan bisnis itu ada kayak etika nggak, atau norma-norma yang dijunjung dalam perusahaan? jadi kita punya istilahnya moto lah ya, untuk dari perusahaan lah, etika yang harus kita jaga adalah perusahaan we make quality product. Jadi bagaimana kita menghasilkan produk yang kualitas sesuai dengan keinginan dari pembeli. Yang dari saya tadi. Ada pertanyaan dari saya. Balik ke struktur perusahaan. Oke. Itu untuk pembagian atau pengelompokan penugasan dalam proses kegiatan perusahaan itu gimana Pak? Dan Ya. fungsi-fungsi tiap bagian-bagian itu gimana? Jadi ini Agrobintang adalah bergerak di bidang produksi ya, Produksi pertanian. hasil pertanian. Jadi dalam produksi pertanian pertama adalah di owner, yaitu memanage semua bagian-bagian kegiatan operasional. Saya sebagai owner ini tugas selain memanage cash flow juga mencari bahan baku yang quality ya, karena relasi sumber bahan baku itu owner yang dipaham. Yang kedua, nanti owner dalam mendapatkan sumber bahan baku akan dikirim ke pabrik ya. Nah, di pabrik itu ada bagian sendiri, nama tadi bagian quality, penerimaan bahan baku ya. Nah, quality itu nanti ada SOP, aturannya untuk penerimaan bahan baku dari segi kualitasnya. Nah, dari itu nanti ada proses produksi, itu adalah bagian dari kepala produksi. Nah, di kepala produksi tugasnya apa? Adalah menyiapkan bahan baku yang akan diproduksi sesuai dengan formula dari owner. Lalu dicek secara quality hasil produksinya oleh bagian quality kontrolnya. Itu satu orang ya. Setelah itu sudah dicek, kalau udah oke, proses lanjut terus sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah selesai dalam satu proses, barang siap dikirim. Sebelum dikirim itu ada kita namanya formulir quality control untuk dilampirkan dalam surat jalan yang akan dibawa ke perusahaan penerima. Nanti di situ untuk diproses dengan hasil lab dari perusahaan penerima. Untuk bentuk otoritas dalam struktur perusahaan itu gimana? Otoritas? Kalau otoritas saya ownernya, nah itu mutlak ya, otoritasnya ya, dari segi operasional. Terima kasih Pak. Oke, kalau di bagian saya ya Pak, saya di bagian pengiriman atau shipment. Jadi dalam bagian ini kan barang dikirim tuh. Bagaimana caranya agar barang itu sampai dengan aman pengirimannya? Yang pertama, pengiriman itu pasti ada kaitan mengenai distribusi. Distribusi itu kaitan dengan ekspedisi. Ya, armada pengiriman. Sebelum barang dimuat ke dalam mobil setelah akan produksi, itu tadi kita punya standar mengecek quality kontrolnya dengan formulir quality control dari kita sendiri. Standar-standar udah ditentukan, udah oke, baru dimuat ke dalam mobil dengan ekspedisi yang udah rekanan kita ya, sehingga tidak ada masalah dalam perjalanan. Jelas barang itu istilahnya, kalau nama ekspedisi istilahnya perangko ya. Perangko itu kalau kita ngirim surat, perangko nyampe tempat. Jadi tanggung jawab di jalan itu tanggung jawab dari ekspedisi. Yang penting kita udah melakukan pengecekan. Kita perangko atau loko berarti hanya batas sampai di gudang kita aja. Kalau di bagian quality control, pada saat mengirim barang itu, apa saja kriteria barang-barang itu agar pantas untuk dikirim? Yang
pertama ya seperti kalau di komoditi kadar air, kandungan protein, ya, tekstur, aroma, cerahan warna kalau di tepung jagung. Masing-masing komoditi beda-beda, tapi punya standar. Jadi tergantung komoditi. Iya. Itu ya. Kalau Terima kasih ya Pak Terima kasih. untuk waktunya, Iya. untuk diwawancara ini Hmm. atas usahanya. Semoga usaha lancar terus ya. Ya, nanti bekas-bekas yang lainnya bisa diinfeksi. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 11 of the Business Introductory class from Faculty of Economy and Business Unila. My name is Khairudi Ataya. My NPM is 2211093011. My name is Bintang Askar Hafiz and my NPM is 2211031140. And my name is Dinda Putri Medina, NPM 2211031126. So we're currently at the factory of CV Agro Bintang Mandiri, and we're about to do a quick tour of the factory. Bahan baku diformulasi, nanti di sini diformulasi sesuai dengan formulator, setelah diaduk, diproses ini menggunakan dismil. Dismil ada 4 ya, dismil 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang sudah digiling akan disalurkan melalui blower siklon, terus diayak untuk memproses hasil tepung sesuai dengan ukuran. Ini namanya ayakan. Keluar dari sini akan disedot lagi mulai di siklon. Yang produknya terus masuk ke packing. Ya, dari checking dianalisa quality controlnya dengan standar. Nah, kayak ini dites nih, ada cara tesnya. Ini dites quality controlnya di sini, nanti dicek masuk atau enggak. Nah, itu juga tepung jagung ini juga dites juga sebelum dikirim. Yang ditesnya apa aja tuh? Nah, Yang ditesnya apa aja? tes kadar air, particle size, tekstur, aroma, warna, itu dites sama kadar dari kandungannya. Kalau untuk contoh warna bagus itu kayak mana? Kalau jagung warnanya kuning cerah, airnya 12%, kadar cecitnya di bawah 3. Udah oke, di packing, dijahit, baru proses pendistribusian, pengiriman. Pendistribusinya ntar kemana aja Om? Ke perusahaan feed mill, feedlot, penyebukan sapi impor, sama peternak-peternak ayam. Untuk bahan bakunya kita menggunakan sistem FIFO just in time. Tidak mengendapkan stok bahan baku. Dia modal kerjanya tidak mengendap di bahan baku. CV ini ngeproduksi apa aja Om? Kalau boleh tahu? Macam-macam, yang penting Iya. hasil dari pertanian dibuat tepung singkong, tepung jagung, tepung onggok, ya,